Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Yati Aulia dengan NIM 22231075 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai bakteri Microbacterium tuberculosis, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari SSI MSI. Sebenarnya apa sih bakteri Microbacterium tuberculosis itu? Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa menyaksikan video ini sampai habis ya. Ini merupakan gambar bakteri Microbacterium tuberculosis. Klasifikasi ilmiah bakteri Microbacterium tuberculosis untuk divisinya yaitu Microbacteria, kelas Actinomyces, ordo Actinomytales, famili Microbacteriaceae, genus Microbacterium, dan spesies Microbacterium tuberculosis. Untuk ciri-ciri bakterinya sendiri, yang pertama berbentuk batang lurus atau sedikit melengkung, yang kedua tidak berspora, yang ketiga bersifat intraseluler obligat aerob, yang artinya bakteri ini memerlukan oksigen untuk tumbuh dan berkembang, yang kelima memiliki dinding sel kaya lipid, membelah diri setiap 15-20 jam, dan yang terakhir memiliki dinding sel kompleks yang terdiri dari lapisan luar dan dalam sehingga sulit ditembus antibiotik. Untuk struktur bakterinya sendiri, teman-teman bisa melihat pada gambar yang telah saya sajikan. Di sana terdapat manano terminal, lipoarabinomanano, proteinas, lipomanano, fosfatidil quinase sensora PHOP, regulador, lipidos liver, acidos mikolikos, arabinogalakano, peptidoglikano, dan bicamida lipidica. Lalu, di mana sih habitat bakteri Microbacterium tuberculosis ini? Nah, habitat bakteri ini yaitu dalam tubuh manusia, khususnya pada paru-paru. Meskipun bakteri ini juga dapat menyerang organ tubuh lainnya seperti ginjal, kelenjar getah bening, selaput otak, tulang dan sendi. Selain itu, Microbacterium tuberculosis juga ditemukan pada hewan tertentu, seperti sapi yang terinfeksi oleh Microbacterium bovis. Cara hidup bakteri ini yaitu dapat bertahan hidup di udara kering maupun dalam keadaan dingin. Biarkan bakteri ini dapat mati jika terkena sinar matahari langsung selama 2 jam. Nah, dalam dahak, bakteri Microbacterium tuberculosis ini bertahan selama 20-30 jam. Karena bakteri ini berukuran sangat kecil, sehingga dapat melewati sistem pertahanan mukosiler, bronkus, dan terus berjalan sampai di alveolus dan menetap di sana. Di dalam alveolus, bakteri ini berkembang biak dengan cara pembelahan diri di sitoplasma makrofag paru yang mengakibatkan peradangan di dalam paru-paru. Kerugian yang ditimbulkan oleh bakteri ini yaitu dapat menyebabkan penyakit. Salah satu penyakitnya yaitu tuberkulosis paru yang merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Microbacterium tuberculosis, di mana bakteri ini ditularkan dari orang per orang melalui jalan pernapasan. Pada umumnya, penularan tuberkulosis ini berasal dari orang yang positif tuberkulosis, di mana batuk atau percikan ludahnya bertebaran di udara, sehingga orang yang menghirup udara tersebut akan terinfeksi penyakit tuberkulosis juga yang dapat menyebabkan kelainan pada paru-paru. Nah, mekanisme yang menyebabkan bakteri ini bisa memberikan kerugian, yang pertama yaitu inhibisi maturasi, di mana Microbacterium tuberculosis mengurangi efektivitas sistem imun dengan cara mengurangi maturasi dan asamisasan fosfoliposom yang merupakan bagian dari sistem endosmal iosomal dalam sel makrofag. Yang kedua, yaitu inhibisi oksidatif dan reaktif oksigen dan reaktif nitrogen intermediat, di mana bakteri ini mengurangi efektivitas sistem imun dengan cara mengurangi oksidatif dan reaktif oksigen dan nitrogen yang merupakan bagian dari sistem imun yang melawan infeksi. Yang ketiga yaitu inhibisi apoptosis dan autofagia, di mana bakteri ini mengurangi efektivitas sistem imun dengan cara mengurangi apoptosis dan autofagia yang merupakan bagian dari sistem imun yang dapat melawan infeksi.
Yang keempat yaitu pengendalian pH fosfoliposom. Bakteri ini dapat mengendalikan pH yang merupakan bagian dari sistem endosomal lisosomal dalam sel makrofag untuk membentuk lingkaran yang lebih kuat dan resistensi terhadap autofagia. Nah, dengan mekanisme inilah bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menghindari dan mengurangi efektivitas sistem imun manusia sehingga dapat terus bertahan dalam tubuh manusia dan menyebabkan infeksi tuberkulosis. Nah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi ilmiah, ciri-ciri, struktur, habitat, cara hidup, serta mekanisme kenapa bakteri Mycobacterium tuberculosis ini bisa merugikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.